Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya teman-teman muda, engkau perlu untuk mendengarkan ini. Yaitu ada 6 tipe orang yang benar-benar engkau harus hindari. Sebab firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya mau sebaik apapun engkau, kalau engkau salah bergaul, maka itu akan merusak kehidupanmu. So saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda, supaya engkau bijak dalam menempatkan orang-orang terdekat dalam kehidupanmu. Oke? So berikut ini 6 tipe orang yang benar-benar kamu harus hindari. Yang pertama, orang yang temperamental. Artinya orang pemarah, tidak dapat mengendalikan emosinya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Apalagi kalau orang itu sangat arogan, bersikap kasar. Nah, orang-orang seperti ini yang kamu harus hindari. Supaya apa? Supaya kamu tidak terkontaminasi. So, teman-teman muda, bijaksanalah menempatkan orang-orang dalam kehidupanmu. Sebab ini akan merugikan kamunya. Orang kalau pemarah, tidak dapat kendalikan emosinya, itu akan menghilangkan damai sejahtera, akan menghilangkan sukacita. Apa yang terjadi? Ketakutan. Apa yang terjadi? Kecemasan, kekhawatiran, itu yang terjadi. So, teman-teman muda, yang pertama ini adalah temperamental. Nah, kemudian yang kedua, tipe orang yang kamu harus hindari dalam kehidupanmu adalah, maka yang kedua adalah orang yang egois. Artinya orang tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang seperti ini, apa-apa yang kamu kerjakan dengan dia, apa-apa yang kalian lakukan, dia hanya akan berfokus kepada dirinya sendiri. Orang ini self-center. Nah, orang seperti ini jelas akan sangat merugikan kehidupanmu, karena dia hanya fokus kepada dirinya. Orang tersebut egois. So, bijaksanalah menempatkan orang seperti ini di dalam kehidupanmu, supaya engkau tidak dirugikan. So, itu yang kedua, sifat egois. Nah, kemudian yang ketiga, tipe orang yang kamu harus hindari dalam kehidupanmu. Maka yang ketiga adalah orang yang cuek. Artinya orang tersebut tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Nah, bayangkan kalau kamu bersahabat dengan orang seperti ini. Kamu ada masalah, kamu ada tantangan, kamu butuh nasihat. Orang seperti ini tidak akan peduli sama kamu. Orang seperti ini hanya akan mencueki, sebab memang orangnya cuek. So, bijaksanalah menempatkan orang seperti ini dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya engkau jangan kecewa, supaya engkau jangan marah, supaya engkau tidak menuntut balas. So, bijaksanalah menempatkan orang-orang dalam kehidupanmu. Salah satunya orang yang cuek. Orang yang cuek, apa saja yang dia bangun, pertemanankah, hubungan asmarakah, keluargakah, kalau orang cuek pasti tidak akan berhasil, karena dia cuekin. Nah, bayangkan kalau engkau bangun pertemanan dengan dia, dari sisi mananya keberhasilannya? Orang dia cueki. So, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tipe orang yang harus kamu hindari dalam kehidupanmu. Maka yang keempat adalah orang yang iri hati. Nah, ini repot yang keempat ini. Kamu berprestasi, dia iri.
kamu diberkati dia iri. Dan biasanya kalau orang iri, dia akan persepsi yang salah ke kamunya. Biasanya orang yang iri akan menjelek-jelekkan kamu ke orang lain. Dia ketemu siapa, dia jelek-jelekkan. Oh itu si itunya, itu gini, gini. Namanya juga iri. Orang yang iri dipastikan orang itu akan merugikan hubungan yang dibangun. Orang yang iri akan merugikan pertemanan yang dibangun. Bayangkan kamu baik-baik ya, tidak ada hal yang lain-lain kamu lakukan, kamu baik-baik. Tapi karena mungkin kamu diberkati, karena mungkin kamu dipromosiin, karena mungkin gajimu lebih tinggi atau segala macam, dia cerita ke orang, dijelek-jelekin, karena dasarnya iri. Jadi orang yang iri hati, kamu harus hindari. Jangan tempatkan di lingkaran pertemananmu sebagai orang terdekat, karena itu akan merugikan kamunya. So itu yang keempat, iri hati. Nah kemudian yang kelima, tipe orang yang benar-benar kamu harus hindari. Maka yang kelima adalah orang yang suka manipulator. Jadi orang ini kerjanya manipulasi terus. Dia punya agenda tersendiri. Saya beberapa kali ketemu orang-orang seperti ini. Jadi dia cuman memanfaatkan orang lain. Dia cuman mau mengambil sesuatu dari orang lain. Begitu ada sesuatu yang bisa diambil, dia ambil. Begitu sudah tidak bisa, mau diambil sudah tidak ada lagi, dia buang, dia campakkan. Memang orang seperti ini parah. Ada orang seperti ini. Dia baik kalau ada maunya. Dia baik pas ada kepentingannya. Sudah tidak ada kepentingannya sama kamu, ditendang. Ada yang begini. Jadi kalian berteman atau kalian membangun satu hubungan, dasarnya bukan kasih. Dasarnya bukan kebersamaan, tapi dasarnya adalah apa yang bisa dia ambil dari kamunya. Dan jangan terkejut, dia akan memanfaatkan kamunya. Entah itu uangmu dimanfaatkan, entah itu fasilitasmu dimanfaatkan, entah itu relasimu dimanfaatkan, entah itu pekerjaanmu dimanfaatkan. Pokoknya ada banyak hal yang coba dia manfaatkan. Saya nggak tahu ada tidak orang-orang terdekat begini di dalam kehidupanmu. Saran saya, kalau ketemu orang seperti ini, kamu tegasin, kamu suruh bertobat, dan hindari. Supaya dia tidak lagi memanfaatkan kamunya. Supaya dia tidak lagi merugikan kamunya. So itu yang kelima. Dan yang terakhir teman-teman muda, tipe orang yang harus kamu hindari dalam kehidupanmu. Maka yang terakhir adalah orang yang suka berbohong, atau istilahnya pembohong atau penipu. Dia suka sekali membohongimu. Dia suka sekali menipumu. Dan ini ada bahkan di lingkungan pelayanan juga ada. Di lingkungan orang-orang terdekat kita juga ada orang seperti ini. Suka berbohong. Pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah, tapi isinya bohong semua. Nah sekali lagi, kenapa dia bohong? Untuk kepentingan dirinya. So teman-teman muda, bijaksanalah menempatkan orang-orang terdekat dalam kehidupanmu, supaya engkau tidak dirugikan. So itu yang keenam, pembohong, penipu. Dia akan memanfaatkan kamunya dan membohongi kamu berkali-kali, terus menerus. So itu anak-anak muda, ada 6 tipe orang yang harus kamu hindari. Nah kalau boleh saya tambahkan satu lagi, penggosip. Penggosip juga kamu harus hindari. Kalau orang lain dia gosipin di depan kamu, maka percayalah kamu pun akan digosipin di depan orang lain. So bijaksanalah menempatkan orang-orang terdekat dalam kehidupanmu.
Sebab firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap ini bisa membantu dan memberkati kehidupanmu, sehingga masa mudamu maksimal, masa mudamu luar biasa. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.